menjelaskan tentang imaratul masjid atau imaratul masjid. Bab tentang pemakmuran masjid. Dalam hal ini, setiap muslim, setiap mukmin dimanapun, mesti harus menjadi pemakmur masjid. Namun, tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua memiliki kondisi yang sama. Tidak semua memiliki tekad yang sama. Tidak semua memiliki cita-cita yang sama. Maka grafik upaya memakmurkan masjid Allah pun hasilnya tidak sama. Pelaksanaannya tidak sama. Ditambah dengan kondisi lingkungan dan masyarakat yang heterogen yang tidak sama, tentu akan sangat menghasilkan kenyataan memakmurkan masjidnya tidak sama. Jamaah rahimakumullah, di surat At-Taubah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allahu a'lam bi muradih. Tidaklah orang-orang musyrik itu layak untuk memakmurkan masjidnya Allah. Sementara orang-orang musyrik, mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, menyaksikan kekafirannya. Ulaika habitat amaluhum. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang hapus amal perbuatannya. Wa finnari hum khalidun. Dan mereka kekal di dalam neraka. Tentu ini kalau musyriknya sampai terbawa mati. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh tidak lain yang berhak memakmurkan masjid Allah. Man amana billah adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa qama shalah yang menegakkan salat. Wa ataz zakah yang menunaikan zakat. Walam yahsya illallah dan orang mukmin yang tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakulu. Maka semoga mereka yang demikian itu akan menjadi orang-orang minal muhtadin, termasuk golongannya orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat ini, surat At-Taubah, ayat yang ke-17 dan 18, memiliki asbabun nuzul atau sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini, ruya anna jama'atum min ru'usi Quraisy, diriwayatkan bahwa sekelompok pembesar Quraisy atau pemuka Quraisy usiru yauma badrin, mereka tertawan pada hari perang Badar.
Jadi sebagian besar pemuka Quraisy ini menjadi tawanan perangnya Rasulullah pada perang Badar. Perang Badar kapan? Terjadinya perang Badar kapan? Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Meskipun waktu itu tentu belum dihitung. Karena perhitungannya sejak zaman Umar bin Khattab. Tapi dihitung sejak hijrahnya Nabi. Jadi di tahun kedua Hijriah atau setelah Rasul hijrah 2 tahun. Kemudian diwajibkan puasa Ramadan pun sama di tahun kedua Hijriah. Jadi ampun bayangaken Nabi dados Nabi terus semua puasa Ramadan. 13 tahun di Mekah tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Bahkan sebelum tahun ke-11 Nabi dan para sahabat niku belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji. Tapi surga untuk mereka. Kan kepenak. Sholat boten, puasa boten, zakat boten, haji boten, surga. Tapi setelah diwajibkan semua itu, bahkan telah diwajibkan peristiwa terkait peperangan, kutiba alaikumul qital, tidak sedikit yang berperang bersama Nabi gugur. Nabi ditanya oleh sahabat, syahid ya Nabi? Tidak, neraka. Lagi kebalikannya, empun sholat, empun zakat, empun puasa, ikut perang, mati, neraka. Semua berporos kepada lempangnya, lurusnya at-tauhid. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi pada peristiwa perang Badar, para pemuka Quraisy menjadi tawanan perangnya Nabi. Dan pada saat itu mereka dimintai tebusan yang pengen bebas. Di peristiwa itu, sebagian para pembesar sahabat dan Rasulullah sepakat yang pengen bebas harus memberi tebusan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang tidak sepakat. Ini wahyu atau pendapat antum semua? Pendapat. Kalau pendapat saya tidak setuju. Lalu bagaimana? Asal yang ngeyel, bunuh. Dan di tafsir saat itu saya sampaikan, Rasul menyatakan, andai waktu itu turun azab, maka yang selamat hanya Umar bin Khattab. Artinya secara pemikiran, Umar bin Khattab mendapatkan pembetulan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ayat, tidak layak untuk Nabi untuk menahan atau untuk memenjarakan tawanan perang dan seterusnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara pemuka Quraisy yang ditawan atau ditahan oleh Rasulullah waktu itulah Abbas bin Abdul Muthalib. Fa'aqbala alaihim nafarun bin ashabi Rasulillah. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib dihadapkan ke para pembesar sahabat. Fa'uyiruhum bisyirki. Maka mereka, para sahabat mencela paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib dengan celaan pelaku kesyirikan atau orang musyrik. Wa ja'ala Ali bin Thalib biwabahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun melakukan cercaan, yuwabihu, memberikan catat atau penilaian tidak baik kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Ini pun sama, pamannya Ali. Ya, pamannya Nabi. Kenapa demikian? Bi kita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtihi ar-rahim. Karena Abbas bin Abdul Muthalib bersama paman-paman yang lainnya
memusuhi Nabi dan memutuskan persaudaraan, kan keponakan sendiri. Nah, dalam hal ini faqala Abbas bin Abdul Muthalib menjawab, tadhkuruna masawi'ana, kamu sekarang menyebutkan keburukan-keburukan kami, wa taktumuna mahasinana, dan kamu menutupi kebaikan kami. Ini cara jenengan. Di tahun itu, tahun kedua Hijriah di Perang Badar, Abbas bin Abdul Muthalib menyanggah di mana para sahabat hanya menjelek-jelekan Abbas bin Abdul Muthalib dan sebagian besar pimpinan Quraisy. Lalu mereka mengatakan, kamu hanya menjelek-jelekan kami dan menutupi kebaikan kami. Pertanyaannya, kebaikan Abbas bin Abdul Muthalib di kala itu kira-kira apa? Kebaikannya. Dan di sini dijelaskan sisi kebaikan Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib dan paman-paman Nabi yang lainnya yang belum Islam. Mereka mengatakan, inna lanu amirul masjidil haram. Sesungguhnya kami adalah pemakmur Masjidil Haram. Kami adalah orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Dan ini realita. Wa nahjubul Ka'bah. Dan kami yang selalu mengganti kelambu Ka'bah. Dan sampai hari ini, yang mengganti kelambu Ka'bah pasti dari suku Quraisy. Wa hal lakum min mahasin. Apakah kamu punya kebaikan yang seperti itu? Tentu kanjeng Nabi bukan pemakmur Masjidil Haram. Memang dilarang. Kemudian Nabi dan pengikutnya bukan orang yang terbiasa mengganti kelambu Ka'bah. Wanaskil hajjaj. Dan kami adalah orang-orang yang memberi minuman untuk orang yang berhaji. Ini 3 poin. Pemakmur Masjidil Haram, pengganti kelambu Ka'bah, dan yang menyiapkan minuman untuk seluruh orang yang berhaji. Dan itu kami, kata Abbas bin Abdul Muthalib. Dan untuk itulah wanafkul ani, maka sebaiknya bebaskan keadaan kami, yakni al-asir, jangan kau jadikan aku sebagai tawanan. Fanazalat, maka nal musyrikina ayyamuru masajidallah. At-Taubah ayat 17. Allah Ta'ala memberitahukan tidak layak orang-orang yang musyrik untuk memakmurkan masjidnya Allah. Artinya, kebaikan yang dia ungkapkan oleh Allah Ta'ala ditolak mentah-mentah kemusyrikannya, tidak membuat amalan solih untuk memakmurkan Masjidil Haram bernilai. Jadi tidak layak atau tidak boleh orang-orang musyrik memakmurkan Masjidil Haram. Demikian menjadi sebab turunnya ayat makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Dari segi qiraah, dari segi bacaan, qira'al jumhur, mayoritas ulama ahli baca Quran atau qari, mereka membacanya ayyamuru. Wa qara ibnu Sumayqa
Mereka membaca ayyuk miru. Artinya, kalau nanti ada cetakan Quran, bukan ayyak muru masajidallah, tapi ayyuk miru, maka ini bagian daripada qiraah yang lain. Bukan di Quran Utsmani, tapi ini menjadi bagian pilihan sebagian besar ulama Qori. Ulama Quran tentang bacaan sebagian membaca ayyuk miru. Bidomil ya, yaknya di domah. Kalau yang tadi ayyak muru, yaknya di fathah. Wa kasril mim, dan mimnya di kasroh. Tentu kalau kita perhatikan, kenapa dibaca ayyuk miru? Karena diikutkan wazan af'ala. Akmaro yuk miru. Mereka yuk miruna. Diawali an, hilang nunnya menjadi ayyuk miru. Tidak pantas untuk orang-orang musyrik memakmurkan masjid. Maknanya sama, sama-sama muta'addi, sama-sama butuh objek. Dan kemudian sebagian yang lain membaca masajidallah bil jam'i. Jadi ayyak muru masajidallah. Wa qara Ibnu Katsir wa Abu Amr. Ibnu Katsir dan Abu Amr, mereka tidak membaca masajidallah, tapi mereka membacanya masjidallah. Jadi tunggal, tidak dibaca jamak. Kemudian dari segi i'rab, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, maka lil musyrikin ayyamuru, an di sini memiliki makna an masdariyah. Statusnya an yang memiliki fungsi menjadikan kalimat berikutnya sebagai kata benda. Padahal fi'il. Maka mengartikannya tidak hanya memakmurkan, tapi tidak layak orang-orang musyrik menjadi pemakmur masjid. Kemudian lafaz lil musyrikina, makana lil musyrikina, ini menjadi khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Kemudian syahidina menjadi hal minal wabi fi ya'muru, menjadi kondisi hal atau keadaan dalam lafaz ayya'muru. Jadi kondisi pemakmur masjid. Mereka menyaksikan apa? Kekafirannya sendiri. Dan firman Allah Ta'ala, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa dalam bahasa Arab termasuk min akhwati kana, sedulure pun kana. Jadi termasuk kana wa akhwatuha itu adalah ada lafaz asa. Wa jumlah ayyakunu, gabungan dari lafaz ayyakunu adalah khobaruha, khobarnya. Jadi asa ayyakunu merupakan khobarnya asa. Kemudian isim isyarah yang ada adalah isim asa. Jadi fa'asa ulaika ayyakunu, asa min akhwatikana, ulaika ismu asa, dan ayyakunu khobar asa. Jamaah rahimakumullah, lafaz asa yang menjadi saudaranya kana atau semakna dengan kana fungsinya, yakni tarfa'ul isma wa tansibul khobar, fa'ala mudhari'an fil ghalib, maka penggunaannya biasanya harus diiringi
dengan fi'il mudhari. Sebagaimana komentar Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya menegaskan kakana, kada, wa asa, lakin nadra ghairu mudhari li hadaini khabar. Maknanya kurang lebih demikian, bahwa kana dan saudaranya termasuk kada dan asa memiliki fungsi, namun jarang khobar dari kedua lafaz tersebut kecuali diiringi dengan fi'il mudhari. Selanjutnya, dari segi keterkaitan, ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lama dzakarul bara'ah, setelah Allah menyatakan putus hubungan minal musyrikina, putus hubungan dengan orang-orang musyrik, Allah Ta'ala terhadap orang musyrik itu memutuskan hubungan, tidak ada ikatannya dengan Allah. Wa anwa'an min qabahihim, dan dari berbagai macam keburukan mereka, putus ikatannya dengan Allah dan putus hubungannya karena keburukan mereka. Wa jara'imihim, dan karena kejahatan mereka. Allati tujabul bara minhum, yakni sesuatu yang mengharuskan putus hubungan dengan mereka. Zakaru annahu mausufuna bisifati hamidah. Adapun mereka orang-orang musyrik yang menyatakan memiliki sifat-sifat yang terpuji, dan mereka merasa maqamihim tarfa, derajatnya tinggi, wa makanatihim, dan merasa posisinya juga tinggi, dengan saqayatihim lil hajj, dengan amalan memberi minum kepada orang haji, wa imaratihim lil masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram, faraddallahu alaihim, Allah Ta'ala menolak pernyataan baik mereka dengan dua hal tadi, merasa menjadi pemakmur masjidil haram dan menjadi orang yang menyediakan minuman untuk orang yang berhaji. Ayat yang mulia ini menegaskan hal tersebut. Jamaah rahimakumullah, kelembutan tafsir ini, atlaqul masajid wa arada bihi masjidil haram. Penyebutan kata al-masajid yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Lalu al-masajid itu bentuknya jamak, masjid, masjid. Tapi maksud ayat ini adalah Masjidil Haram secara tafsir maupun asbabun nuzul tadi. Dan kemudian hal ini disampaikan ala ru'yi ba'dil muhaqqiqina, ditegaskan oleh sebagian besar ahli ilmu tahqiq, yakni al-masajid di sini adalah al-khusus, penggunanya khusus untuk Masjidil Haram. Al-Latifu Tsaniyah, kelembutan tafsir yang kedua, al-illah al-haqiqiyah fi man'il musyrikina, yakni larangan secara substansi atau substantif tentang orang-orang musyrik dari memakmurkan rumah-rumah Allah. Wahya nafsul kufur, yakni sebetulnya kekufurannya semata yang ditentang.
la syahadah bihi, maka tidak diterima pengakuan mereka. Wa nuqtah taqidi biha annahu kufrun sharih. Dalam ayat ini sengaja titik poin tersebut dipertegas karena mereka memiliki kekafiran yang jelas. Hal yang lain, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan al-ahkamus syariah. Ayat ke-17 dan 18 At-Taubah tadi, kaitannya dengan kandungan hukum. Al-hukmul awal. Yang pertama, memiliki hukum berkenaan dengan mal muradu bi amaratil masajid fil ayatil karimah. Ada sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid pada ayat yang mulia ini? Zahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, illa annal murada bi imaratil masajid, bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid wa bina'uha. Pertama, tentang membangun. Wa tarmihim ma tahdimu minha, dan perbaikan masjid atau rehab masjid. Wa hadhihi yal imarah al hasiyah. Dan ini disebut dengan memakmurkan masjid dalam hal yang konkret. Jadi memakmurkan masjid itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Yang konkret itu seperti tadi, membangun masjid, memperbaiki masjid. Tentu termasuk di dalamnya tanzifnya, penataannya, kebersihannya, dan uberapenya. Ini memakmurkan masjid dari hal yang konkret. Kemudian yang abstrak menjadi bagian yang sangat inti. Adapun mengenai memakmurkan masjid dalam hal yang konkret tadi berdasar firman Allah Ta'ala yang diperkuat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mambanallah masjidan." Barang siapa yang membangun untuk Allah, mambana lillahi masjidan, walau kami khosin, qatata banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, meskipun mungil, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membangunkan istana untuknya di surga. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama tafsir menyebutkan, al-muradu bil imarah, yang dimaksud dengan pemakmuran adalah bis sholati wal ibadah, dengan melaksanakan sholat di dalamnya dan melakukan aktivitas ibadah. Wa anwa'ul qurbat, dan melakukan berbagai hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Kama qala ta'ala fi buyutin azinallah an turfa'il karofi hasmuh. An-Nur 36. Di rumah-rumah yang telah Allah izinkan untuk mengangkat, meninggikan, dan menyebut asma Allah di dalamnya. Yal ghardu al-asma min bana'il masjid. Dan ini merupakan puncak tujuan daripada dibangunnya masjid. yakni untuk tempat meninggikan Allah dan tempat untuk berzikir atau menyebut-nyebut asma Allah di dalamnya. Wa mani'a ayakunul murad bil ayah an-nu'aini.
Maka dari ayat tadi bisa disimpulkan maksud pemakmuran masjid memiliki dua pengertian. Memakmurkan secara konkret dan memakmurkan secara abstrak. Sebelum dilanjut ke bab lain, jika jamaah ada pertanyaan di tema atau di luar tema, saya persilakan. Barangkali ada. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa PR bersama. Belum ada. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkenaan dengan wahyu Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah tidak akan memiliki makna lain, penjabaran lain selama ditafsirkan oleh Nabi, sahabat, dan tabi'in. Atau memang ayatnya itu dimansuh. Meski sebagian tidak sependapat, ada ayat yang dihapus, tapi realita, itu kapan-kapan nggak sampaikan, contoh, tidak hanya 10-20 ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Artinya, dalam pertanyaan Anda tadi, secara makna tetap harus tekstual. Jadi, berkaitan dengan wahyu Allah ini sudah dicipta cocok untuk segala umur, segala jenis kelamin, dan cocok untuk sepanjang zaman. Waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Bahkan banyak yang dulu tidak ditemui nilai plusnya, hari ini banyak dijumpai. Yang mudah atau yang bisa kita saksikan adalah pertemuan dua laut yang asin dan yang tawar. Misinya orang kendaraannya paling hebat unta dan kuda, belum sampai ada temuan ilmiah terkait hal tersebut. Termasuk adanya gunung api di dalam laut. Termasuk penyebutan tentang gugusan bintang dan sebagainya. Tentu waktu itu ilmu pengetahuan alamnya tidak sampai ke arah sana. Itu hanya sebagai contoh saja. Baik, ada yang lain? Kalau belum ada, berkaitan dengan tafsiran ayat yang ada tadi, bahwa memiliki beberapa pendapat terkait dengan al-masajid tadi. Secara singkat, kalau ada orang mengatakan si fulan tidak membaca kitab-kitab Allah seluruhnya, hidup di zaman ini, tentu yang dimaksud adalah semua kitab, utamanya Al-Quran, karena hidupnya sekarang. Kalau hidupnya di zaman Isa, semua kitab utamanya Injil. Demikian penyebutan masjid Allah, masjid-masjid Allah, termasuk mencakup semua masjid, utamanya Masjidil Haram. Begitu keterangan singkatnya. Kemudian hal yang lain, jamaah rahimakumullah,
menegaskan keterangan tadi bahwa a'malul bir as-sadaqah lil musyrikin la thawaba fiha. Perbuatan baik orang-orang musyrik dari berbagai derma yang ia berikan, la thawaba fiha, tidak ada pahala untuknya. Bisa babil kufri, dengan sebab kekafirannya, wal isyraki, dan kesyirikannya. Di qaulihi ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amali, dan kami hadapkan mereka kepada perbuatan yang telah mereka lakukan dari hal yang baik-baik, faj'alnahu haba'an mansura, dan kami menjadikan amal baiknya itu seperti debu yang berhamburan. Maka sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin, ini akan ada nilainya. Sebesar apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik atau yang kafir, tidak ada nilainya atau tidak ada pahalanya. Wa mallahu bidzalamin lil abid, dan sejatinya Allah tidak zalim kepada hambanya. Kenapa demikian? Seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan silam, dalam mimbar Jumat, ada 4 kelompok yang protes kepada Allah. Karena apa? Tidak bersedia ke neraka karena merasa tidak berjumpa dengan Rasul. Atau Allah tidak mendatangkan Rasul untuknya. Hidup di zaman fatrah. Tidak Isa, tidak Muhammad. Maka mereka yang seperti ini protes kepada Allah terkait disiapkan hukuman untuknya. Yang kedua, orang yang idiot pun protes kepada Allah. Yang ketiga, orang yang pikun pun protes kepada Allah. Yang keempat, ada yang ingat? Orang yang pikun, orang yang idiot, orang yang hidup di zaman fatrah. Satu lagi, orang yang gila. Pada saat itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keterangan. Kalau begitu, tugasmu sekarang taat kepadaku. Ukurannya taat kepada Allah. Kalau kamu taat, kamu dibebaskan dari neraka. Ya. Maka setelah itu Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam jahanam. Keempat kelompok ini suruh masuk ke neraka jahanam. Mereka taat berangkat melihat bergejolaknya jahanam, mengkeret mundur. Tidak ada yang berani. Tidak sanggup, ya Allah. Kalau hari ini kamu tidak bersedia taat kepadaku, apalagi dulu kalau kamu ketemu Rasul, cepat banget bangkangnya kamu. Tidak taat kepada Rasul. Kepadaku saja kamu tidak taat, apalagi kepada Rasulku. Jadi, jawaban kalau orang yang hidup di belantara, zaman primitif, tidak ketemu ustadz, kiai, umpamanya, tidak ada guru ngaji, testingnya besok di akhirat. Disuruh taat kepada Allah. Dan Abu Hurairah menyatakan, andai dia taat, masuk adem nerakanya. Ukurnya ditaatnya, kan di hadis begitu kemarin. Begitulah menjadi bagian yang, jadi ngerti ya yang begitu. Ya ini kan informasinya kepada yang dulu tidak ngalami. Atau yang hari ini pikun, atau yang hari ini idiot, atau yang hari ini di hutan belantara tidak ada sentuhan kajian dan tidak sentuhan Islam sama sekali. Ukurnya nanti taat kepada Allah. Tapi begitu. Dan ini akan memunculkan keasliannya kalau di Lauh Mahfuz tercatat orang yang beja atau orang yang beruntung, dia taat masuk ke neraka karena izin Allah. Orang-orang yang tercatat di Lauh Mahfuz, orang-orang ahli neraka, mesti harap ngeyel. Jangankan kepada Rasul, kepada Allah pun ngeyel, tidak mau. Dan ujungnya ke neraka. Demikian bagian yang dapat disampaikan. Masuk kisah dari belum. Baik, kalau belum kita
sedikit kita imbuhi tentang arti zikir. Setidaknya ada 5 atau 6 arti zikir. Arti zikir yang jenengan keingetan loh. Kan tadi fungsi utamanya tentang pemakmuran masjid adalah dijadikan tempat untuk menyebut Allah atau tempat berzikir. Arti zikir pertama nopo? Eling. Itu udah. Atau menyebut. Dari mana taunya? Zikir itu artinya zikir, artinya menyebut. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ini mengandung pengertian zikir dan melapatkan ayat-ayat kalimat-kalimat thayyibah. Ya, tasmid, tahlil, takbir dan sebagainya. Kemudian arti zikir yang lain yang dengan kaitan apa? Arti zikir yang lainnya adalah memiliki arti atau makna sholat. Zikir dengan makna sholat. Dari mana taunya? Firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Maksudnya fas'au ila dzikrillah, fas'au ila sholat. 2. Artinya pertama, zikir menyebut, yang kedua, sholat. Arti zikir yang ketiga. Makna zikir yang ketiga adalah artinya al-Islam. Zikir itu artinya Islam. Ketemu belum ini? Zikir itu artinya Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Islam, dari agamaku, maka dia hidup dalam kehidupan yang sempit. Arti zikir yang berikutnya. Mohon maaf, kita waktu sekitar 1 menit lagi. Zikir memiliki arti al-ilmu. Tadi zikir menyebut, zikir memiliki arti sholat, zikir memiliki arti Islam. Yang berikutnya, zikir dengan makna al-ilmu. Kama qala ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Di sini maksudnya ahli ilmu. Jika kamu tidak berpengetahuan. Udah berapa itu? 4. Yang kelima, az-zikr dengan makna Al-Quran. Akrab ayatnya. Apa itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang memelihara Al-Quran dan kami yang menjaga. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi keautentikan Quran merupakan bagian yang tidak bisa tidak menguatkan jawaban penanya tadi. Jadi tidak bisa Quran dipandang tidak tekstual tidak relevan lagi untuk kehidupan hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berapa? 5. Dan yang ke-6, az-zikr bimakna ar-rasul. Zikr artinya rasul, utusan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad adallani an dzikri ba'da irja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari mana? Dari Rasul setelah Rasul datang terhadapku. Bukan zikirnya datang, tapi Rasul. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Rasul setelah Rasul datang kepadaku. Demikian arti zikir setidaknya 6. Oke. Kita ulas sebentar. Pertama tadi apa? Zikir menyebut ya. Zikir sholat. Zikir Islam. Zikir ilmu. Zikir Al-Quran. Zikir artinya Rasul. Tergantung syahul kalam. Tergantung pola kalimatnya. Maka untuk malam hari ini, jika ada penanya, saya persilakan. Jika tidak ada, kita pandang cukup.